pilihan politik menjadi seolah beda pilihan agama, atau beda pilihan kita, atau beda pilihan apa lagi ya? Kader bersata. PR bangsa ini kan tentang komitmen terhadap aku sih lihat bebas ternyata penak langsung. Artinya dimulai dari sudut pandang sesuai dengan penglihatan mereka. Itu saja, tanpa argumentasi pilihan lain. Oke, kita serahkan bahwa pilihan politik itu menjadi hak konstitusi masing-masing di semua kalangan remaja. Sepakat. Tapi menurut Kang Reza, bagaimana biar remaja ini tetap bergandeng tangan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ansor Jabar Channel yang selalu diberikan kesehatan, insya Allah, dan semoga selalu diberikan kelancaran rezeki. Pada sore hari ini kita sudah ditemani sosok muda fenomenal ya, fenomenal, smart ya, punya banyak pasukan. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Kang Reza Akbar. Ini luar biasa. Jadi sebelum kita berbincang lebih jauh, saya perkenalkan Kang Reza ini memperkenalkan diri sampai dengan yang terdetail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aku nol, yang jamrong, tapi nama aku. Itu luar biasa bahwa ternyata gara-gara yang namanya COVID, pada akhirnya silaturahmi ini bisa semudah ini. Yang mesti banyak jamaah ataupun Islam yang dihadirkan, tapi saya rasa ini tidak hanya menjangkau seluruh Jawa Barat. Kegiatan praktis seperti ini tentunya akan terus berkembang ke depannya. Tentunya bahwa ini adalah dakwah yang tentunya berkemajuan sampai pos Nusantara. Ya, sebenarnya dari kalau saya harus tahu, saya Reza Akbar kan. Saya udah tahu, publik dong. Kader bersata. Nama saya Reza Akbar, lahir di Bandung. Besok mungkin Mei, mudah-mudahan di besar umur, tidak bisa Mei itu saya umur 39 tahun ya, tahun 23. Singkat cerita, saya pendidikan SD, SMP, SD di Bandung, SMP, SMA saya pesantren, saya biasa kuliah, nikah dan sebagainya, keturunan. Cuman 1 Februari kemarin, mohon doanya, lagi ditakdirkan menjadi seorang ibu juga hari ini. Amin. Informasinya mohon doa yang baik kepada Allah dan tentunya bahwa setiap dari kita yang menunjukkan dan tentunya saya rasa poin untuk hari ini diskusi itu saya ingin bahwa menyampaikan pesan bahwa semuanya harus bareng-bareng, harus bekerjasama dan sebagainya, bersama dialog dan sebagainya, bahwa ini tidak hanya tentang kita hari ini, tentang mimpi kita, mungkin kelas kita, mungkin saudara kita, keluarga kita, dan teman kita. Jadi apapun, keadaan apapun yang ditawarkan hari ini, saya rasa harus dijalani dengan jelas bersama. Tentunya semata-mata hanya karena mengenal. Oke. Ini juga. Kang Reza, fenomena hari ini dalam remaja dalam berbangsa bernegara nampaknya ini sering sekali kan gitu. Kemudian mereka merefleksikannya itu begitu dahsyat kan gitu ya. Nah, menurut Kang Reza itu remaja dalam berbangsa bernegara ini kira-kira idealnya seperti apa? Saya rasa rumusan ideal banyak literasi hari ini bisa
dari Jakarta kan, ya mau itu dari jenjang mungkin pendidikan dasar sampai masih dulu itu namanya ada PMP kan, yang jelas. Dan hari ini saya rasa banyak hal formal diadakan oleh organisasi seperti kita, Ansor, Muhammadiyah, Muda Persis, Ahmad Karum dan lain-lain sebagainya dengan tema-tema kebangsaan. Cuma tadi kadang kita terjebak oleh apa yang ada di tataran permukaan tanpa mau menyelami hal-hal yang lebih substansial. Kadang kita terjebak oleh interpretasi tanpa mau melihat fakta-fakta yang ada. Jadi cuma gara-gara punya pilihan politik ya. Ya waktu itu saya milih RW-nya, RW yang Bapak Ujang gitu. Iya. Akang milih RW-nya Bapak Hussein gitu. Beda pilihan politik menjadi seolah beda pilihan agama, ya. Atau beda pilihan akidah, ya. Atau beda pilihan apa lagi ya. Padahal satu agama kan. Jadi bahkan sebenarnya ketika ngomongin remaja, jangan-jangan tidak ngomong tentang berbangsa dan bernegara. Betul. Sepertinya mereka pun harus mencari dengan tema-tema lain, kayaknya sandang, pangan, papan, dan apa namanya itu kayak jaringan. Iya. Terus kayak misalkan wifi ya. Iya. Nah, hari ini tantangannya bahwa akal dikalahkan cepatnya oleh jempol. Oh iya. Jadi Sebelum berpikir jempol udah gerak terus ya kan di depan ya. ya, jadi kayak seperti apa ya, sepertinya jempol itu mempunyai prerogatif untuk menentukan apa iman Islamnya. Jempol itu bisa mempunyai prerogatif menentukan apa kafir dan kufurnya Seseorang. surga dan nerakanya. Surga dan neraka jempol ya. Jempol. Otaknya mana sih? Iya. Remaja bahkan saya rasa hari ini gampang untuk menjadi role model kan. Mau role model Barat, mau role model Timur, mau role model Arab, mau role model Asia. Iya. Saya rasa banyak pilihan. Tapi tentunya bahwa ini apa ya, berbangsa dan bernegara ini di banyak literasi. Kalau empat pilar saja, semua tentang kebaikan. Nah, kebaikan yang mana? Yang kebaikan yang universal. Ini kemudian selanjutnya terkadang para remaja ini berpikirnya menjadi memeras, Ya. menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Nah, kira-kira kenapa mereka bisa jadi memeras? Kurang piknik. Ini kurang ngopi, kebanyakan main Mobile Legends kan? Ya, Mobile Legends itu perang ya kan? Saya rasa tadi sadar tidak sadar yang saking kerajingannya main game itu kan berkompetisi, betul, mencari menang dan kalah itu ke bawah ke realita nyata gitu. Padahal kan maknanya fase baik to viral itu kan berlomba pada kebaikan, Bukan berlomba-lomba main game. di saat mereka menerima menang kalah dalam sebuah permainan game, saya rasa dalam tataran realita kehidupannya ketika menghadapi perbedaan, keberagaman, dan apalagi tadi pilihan dalam bernegara berbangsa, bahkan pilihan kepala RT, kepala RW lurah, saya rasa sebenarnya mereka pun harus bisa menerimanya mereka sekalanya. Apalagi main game kan pasti ada kopi dan lain sebagainya. Nah ini ngomongin perbedaan bernegara, kenapa mereka harus mengeras gitu? Ya, jangan-jangan kan ya tadi apakah mereka melangkah ke taman yang mana nih? Apakah taman yang penuh kebencian atau taman yang penuh kebajikan? Jadi banyak-banyak lah ini bermanfaat ngopi kan, karena kuota tanpa pikir dan ngopi. Iya.
Artinya puasa itu harus dibandingkan dengan kopi dan piknik. Saya kalau puasa ya, karena fokusnya ke permain terus. Kalau menang, seolah-olah kurang. Iya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini kan beberapa hal ke depan kita akan dihadapi gitu. Akan dihadapi kontestasi politik ya, gitu. Kemudian kemajuan teknologi juga yang itu kian modern. Nah, menurut Kang Reza kira-kira persiapan generasi bangsa di Jawa Barat itu seperti apa? Saya pertama ada 3 aspek yang tentunya menjadi tanggung jawab lah, Kak. Yang pertama aspek ulil amri pemerintah, yang kedua aspek organisasi kemasyarakatan seperti kita ini kan, organisasi kepemimpinan dan sebagainya. Yang ketiga sivil ya Pak, civil society pemerintah. Rasanya pemerintah pun harus mulai mau terbuka, mau transparan dengan adanya era digital, disrupsi digital ya. Oke. Apa yang harus menjadi transparansinya, saya rasa tadi tentang bagaimana masyarakat publik bisa mengakses semua informasi tentang pemerintah, mau itu politik anggarannya, politik sosialnya, mau politik elektoralnya dan lain sebagainya. Yang terpenting, kenapa tadi saya akan nyambung ke yang tadi, kenapa tadi bahwa sisi sekarang remaja itu gampang mengeras. Saya rasa peran pemerintah menghadirkan pendidikan politik pemerintahan kepada masyarakat hari ini belum dirasa sangat maksimal. Gitu. Yang kedua tadi peran tentunya ada Orpol, Ormas dan lain sebagainya. Kita pelaku Ormas kan, dan kita pun harus jujur dari struktur ataupun kultural bahwa pendidikan politik itu masih harus ditingkatkan jauh. Maksudnya dari bahwa sebenarnya kan dari sisi literasi ilmiah akademisi, politik itu tetap sesuatu yang netral kan. Betul. Dan tentunya kalau dibedah mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Betul. Cuman tadi karena ada pengikisan definisi bahkan ketika berhadapan dengan politik praktis, nah disitulah terkadang terjadi ketegangan, terjadi kerakusan, kearoganan dan lain sebagainya. Saya rasa yang namanya politik itu tentunya akan berpihak pada sebuah yang namanya kepentingan masyarakat banyak. Yang terakhir yang sivil. Nah, sivil pun saya rasa ketika tidak hadirnya pendidikan politik yang tadi harus dilakukan oleh pemerintah dan Orpol ataupun Ormas, saya rasa sivil pun hari ini harus berperan aktif kan. Beda dulu bahwa hari ini kan bahkan kita sudah mual dengan informasi. Kalau dulu sebelum era banjir ya informasi ya, sudah mual gitu ya. Bahkan kita tidak akal pun sudah tidak bisa nih memberikan effort energi untuk memilah mana nih berita yang hoax, mana berita yang memang buat kita saudara seperti itu. Tapi di satu sisi dulu kita harus berlangganan koran. Betul. Yang tiap pagi dilempar sepeda. Tapi hari ini kita hanya menggunakan keyword apa yang ingin kita cari. Gitu. Nah, artinya bahwa semakin 2023-2024 yang konon katanya akan menjadi pesta demokrasi yang selanjutnya, ya saya rasa tadi sivil harus mampu mengedukasi dirinya sendiri kan. Ketika semua anatomi partai, anatomi ormas, anatomi pemerintah tidak melakukan hal-hal tadi, artinya memang sipil ini yang berperan aktif dan mencari sendiri keadaannya. Padahal sebenarnya kan tugas pemerintah yang menyajikan pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ketika kita membuka mata seperti itu, ya akhirnya memang era sosial media, era digital, era terbukaan informasi ini, saya rasa semua mempunyai hak yang sama kan. Dulu kalau ingin menjadi presiden itu harus mutlak anak sultan. Betul. Dulu pengen menjadi ketum A, ketum B, ketum C dan seterusnya itu harus bukan anak desa.
Tapi hari ini mempunyai sekolah yang sama. Hari ini bahwa mereka yang tidak punya tanah tetap bisa memiliki peluang yang sama untuk menjadi sebutlah sukses dan kaya raya. Oke, Kang Reza, gimana biar remaja anak muda ini tidak menjadi semakin mengeras? Kalau tadi kira-kira mereka itu kurang piknik. Nah, kira-kira rumusan pikniknya gimana ya? Rumusan ngopinya gimana? Iya kan. Nah, sebelum bagaimana urusan ngopinya Kang, tadi di saat kan kita bicara tentang ada budaya baru yang sebenarnya selain mereka itu cara mengkonsumsinya instan, tadi yang soal hitam putih. Iya. Jadi mereka tuh hitam putih seperti ini. Ketika mereka melihat Akang duduk di sebelah kanan dari mata mereka gitu, akan dianggap paling kanan. Gitu. Paling kanan. Begitu sebaliknya kan. Iya. Akang melihat saya duduk di sebelah kiri gitu misalnya, pasti ngecap, ini orang kiri. Orang kiri. Ya, makanya, artinya dinilai dari sudut pandang sesuai dengan penglihatan mereka. Ya. Itu saja, Ya. tanpa argumentasi pilihan lain. betul. Terus misalkan, ya kenapa? Nah kita yang sebutlah representasi kan, tentunya bahwa ormas yang akan mengajarkan tentang segala hal. Di sana ada agama, di sana ada budaya, di sana ada politik dan sebagainya. Nah ini sepertinya perlu nih bergandengan tangan untuk mengajak semuanya ke tengah. Iya. Yang tadi ya, para duduk yang di kiri melihat yang kanan, orang kanan melihat yang kiri, orang kiri. Saya diajak ke tengah ya. Artinya ini seperti tadi bukan tugas salah satu elemen saja ya. Ya. Tugas semua dari stakeholder, semua civil society juga punya peran-peran penting. Si remaja tadi kan ya, saya rasa dengan semua algoritma digital hari ini ya, kenapa tadi yang mengeras itu bisa terus terkontaminasi. Saya rasa kalau mereka melakukan dakwah digital dengan sangat gencar dengan segala aspek algoritma cyber dan lain sebagainya, kita pun sudah ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka melakukan pemberdayaan umat, membangun ekonomi umatnya, kita pun harus melakukan itu. Kalau mereka membuat training agar pemikiran-pemikirannya mengeras, kita pun harus hadir di sana. Kalau mereka bikin tempat kopi di pegunungan, bikin sekolah gratis di pegunungan, kita pun harus ada di sana. Jadi nggak bisa bahwa remaja yang mengeras itu kita jewer. Hari ini nggak bisa kayak gitu. Remaja yang mengeras itu kita protes, nggak bisa. Tapi harus diarahkan dan dikasih alternatif. Iya. Oke, saya nggak boleh, atau oke, ini salah atau ini benar dan sebagainya. Apa alternatifnya? Gitu. Oke, jadi artinya kekerasan mereka juga tidak bisa otomatis dipotong ya. Ya. Nah, Kang Reza, ini ada yang menarik bahwa kehidupan sosial hari ini masyarakat di berbagai elemen dan banyak titik itu cenderung sangat dipengaruhi oleh pilihan politik. Nah, itu. Benar nggak sih? Ya ini benar kan. Ini yang kemarin baru banget saya ngobrol dengan beberapa kawan-kawan lah ya. Mau itu yang backgroundnya konsultan atau yang sebutlah yang ngoreng-ngoreng kan. Betul. Ngorengnya orange. Ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Padahal kan yang namanya pesta demokrasi, pilkada, pileg dan sebagainya itu hanya 5 tahunan. Betul. Nah, beres selesai itu, akhirnya sepertinya kan harus kembali ke rumah kan. Betul. Membangun mimpinya lagi, membangun cita-citanya lagi, membangun dirinya lagi, bahkan lebih mengenal lagi tentang aktualisasi dirinya gitu. Oh ini ajang 5 tahunan, setelahnya tuh terus aja gitu. Apapun sikap kita di sosial itu langsung di stempel gitu, pilihannya politik karena kamu orang ini gitu. Nah ini tadi Kang, tidak berdiri sendiri serta merta karena pilihan politik kan. Cuman tadi mungkin kita satu generasi yang mengalami beberapa periode pileg, pilpres dan lain sebagainya lah ya, ngomong begitu. Ya tadi Kang, pendidikan politik hari ini memang tidak hanya dulu cuman selesai dengan seminar 4 pilar gitu ya. Tapi tadi harus diimbangi dengan literasi digital. Karena gini, sebutlah kita menilai aksi kemarin lah, masih hangat. Ada sebuah demo dan sebagainya. Saya rasa demonya netral kan, betul sendiri kan. Iya. Nah ini nih, sosial media
dengan ragam kamar-kamarnya, mereka memproduksi kontennya kan dengan berbagai sudut pandang. Betul. Nah, dan mereka yang sudah paham bagaimana memviralkan salah satu isu atau salah satu foto atau video dengan tadi kan bahwa jempol lebih cepat daripada lebih cepat dari akal. Kalau saya memahami begini, Bang Reza menyampaikan bahwa aksi unjuk rasanya dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Tapi ada variabel lain yang mencoba memanfaatkan aksi demonstrasi, ya. Mau variabel yang sifatnya tadi oknum, ya, mau variabel yang sifatnya tadi IT kan, Betul. mau variabel yang sifatnya kelompok, mau variabel yang sifatnya individu seorang diri misalkan. Nah, jadi saya rasa mau ucapan respect terhadap korban, mau ucapan mengutuk pada korban, saya rasa itu berdiri sendiri. Dan itu ujung-ujungnya kan tentang bagaimana masa ingin menganggap sebuah peristiwa ini seperti apa. Oke, ini saya ada pertanyaan menarik buat Bang Reza. Oke, kita serahkan bahwa pilihan politik itu menjadi hak konstitusi masing-masing di semua kalangan remaja. Siapa Kak? Tapi menurut Kang Reza, bagaimana biar remaja ini tetap bergandengan tangan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa? Oke. Saya mengajak gini, kembali Kang bahwa PR bangsa ini kan tentang komitmennya terhadap pendidikan. Saya rasa kalau pendidikannya dihadirkan secara komitmen negara ini, komitmen undang-undang ini terhadap saya melihatnya kebijakan undang-undang, kebijakan permen dan lain sebagainya. Saya rasa hari ini patut dipertanyakan tentang keseriusan para pemangku jabatan ini terhadap komitmen membela pendidikan. Betul. Nah, ketika kalau pendidikannya selesai Kang, saya tidak akan berbicara tentang rumusan agama, saya tidak akan berusaha menjelaskan rumusan tentang literasi dan sebagainya. Saya bahkan mengajak lebih jauh Kang tentang filsafat dengan kuno gitu, bahwa setiap peristiwa sedih dan bahagia itu netral. Betul. Nah, pilihan politik kan, saya rasa peristiwa Jokowi menang itu ya netral juga kan. Peristiwa siapapun yang menang ya netral juga. Nah ini Kak, kita digiring tadi oleh interpretasi kan. Syukur-syukur kalau kita tergiring oleh interpretasi yang positif kan. Dan hari ini kan kenapa terjadi seperti ini? Bukan sepertinya kalau kita kaji dan sebarkan kuesioner, kita tergiring oleh interpretasi hal-hal yang negatif. Betul. Kita tergiring oleh interpretasi bahwa perpecahan adalah pilihan yang terbaik. Nah, ada pertanyaan lagi. Interpretasi yang dimaksud apakah didekonstruksi oleh kelompok tertentu? Iya. Jadi kita digiring oleh interpretasi untuk pecah belah dan sebagainya. Nah, dan kita pun harus mawas diri juga Kang. Kenapa interpretasi pecah belah? Kenapa interpretasi kebencian? Kenapa interpretasi perlawanan terus menguat gitu? Kan tadi interpretasi tentang Islam wasatiyah, interpretasi tentang bahwa jalan kebangsaan yang tengahan, interpretasi tentang jalan gerakan anak milenial, anak muda, anak remaja yang moderat itu masih minoritas gerakannya. Jadi kalau rumusannya gini, masih kurang tervibrasi di Facebook, masih kurang tervibrasi di Instagram, masih kurang tervibrasi di sosial media lainnya. Oke. Pertanyaan terakhir. Kira-kira remaja hari ini mengasihi media sosial seperti apa untuk menjaga kerukunan berbangsa? Oke. Bahwa hidup 24 jam itu tidak semuanya di depan laptop, di depan tablet, di depan handphone gitu. Ya walaupun memang bahwa semua komunikasi hanya bisa dilakukan dengan satu tangan, mungkin ada yang lupa kan bahwa ada interaksi yang lebih menyejukkan, lebih menyenangkan, lebih bisa seserian bebas ternyata penak langsung ngopi boy. Oke. Kedahdilannya pandikan Pak Aina tadhabun teh kamarana atuh Kemana Jang? Jadi lamun 7 hari dalam seminggu, 1 hari dalam 24 jam hirup kurang ditentukan ku satu layar ukuran 11 in yang karena lebar we kan.
lebar. Gitu kan. Itu Oke, ngopi Bang Riza. yang Valentine Habun. Oke, rekamannya jangan. Kabaran apa? Oke, closing statement buat remaja Jawa Barat agar tetap menjaga kerukunan berbangsa dan beragama. Oke. Cuman 2 hal saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini harus dilatih tentang bagaimana menyikapi segala sesuatu itu tidak hitam putih kan. Betul. Semua peristiwa, kesedihan, kematian, kehidupan dan lain sebagainya itu sifatnya netral. Nah, tinggal bagaimana kita cara memandangnya, mau pakai sudut pandang apa. Jadi jangan membiasakan diri tadi menghitam putihkan segala peristiwa, menghitam putihkan segala segala peristiwa, segala percakapan, segala situasi, kondisi dan sebagainya. Yang nyambung yang keduanya ya tadi membuka diri untuk mau berdialog dengan jujur, dengan rendah hati tentunya. Ya, kalaupun ada yang perbedaan, tapi kalau nanggung pada akhirnya ada perpecahan, saya rasa ada hal yang terakhir yang punya itu konsensus. Saya rasa dengan konsensus, saya rasa memang semua bermuaranya adalah buat kebaikan semuanya gitu kan. Dan yang terakhir tadi seperti wahyu pertama pada Muhammad Iqra. Jadi ya Iqra di sana tadi kan kembali ke tengah kan. Kita akan melihat yang kiri, yang kanan dan yang belakang sebagainya lebih luas. Iqra itu Membaca tidak hanya tekstual tapi juga kontekstual. Ya harus kan. Jadi ada bayani, burhani, irfani. Jadi remaja sering-sering dialog, kita bahasana dialog teh lamun dina buku mah dialog. Lamun ku zaman ayeuna mah ngopi. Iya. Ngopi. Baik, sahabat sekalian, demikian diskusi singkat kita dengan tokoh muda Jawa Barat, Kang Reza, Ketua Pemuda wilayah Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat yang semakin keren dan luar biasa. Kang Reza, hatur nuhun. Terima kasih. Demikian kajian remaja milenial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.